Hai, Shalom. Selamat pagi. Senang sekali pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam hadirat Tuhan di acara Gurun dengan Firman-Mu. Saya percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh ingin menjamah hati kita. Karena itu bangunlah hidup kita dengan sebuah kerinduan kepada Tuhan. Untuk itu mari kita datang menghampiri Tuhan dengan hati kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu ini. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami masuk di hadirat Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Ku masuk hadirat-Mu Tuhan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan. Katakan sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan. Sekali lagi, mari katakan ku masuk tempat kudus-Mu. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Mari angkat tanganmu, katakan ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus. Mari katakan sama-sama, kudus, Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus. Amin. Kudus, Tuhan. Ku menyembah
sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari katakan sebab namamu kudus, sebab namamu kudus. Amin. Kudus Tuhan. Sekali lagi katakan sebab namamu kudus, dan kita akan sembah Dia. Sebab namamu kudus. Amin. Kudus Tuhan, mari kita sembah Dia, mari kita sembah Tuhan. Hirala mata kandaramba-ramba, haleluya, Engkau layak disembah, Engkau layak diagungkan Tuhan. Pagi ini kami menyembahmu, meninggikanmu, sebab Engkau layak, hanya Kau yang layak Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, kami meninggikanmu, mengagungkanmu, haleluya. Kirala matakan dalam matakan, haleluya. Yesus, betapa dicintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Hati kami rindu bersama-Mu. Setiap hari ku naikkan syukur bagi-Mu, sebab Kau layak, Engkau layak Tuhan, Engkau layak, yang Kau layak, layak disembah. Oh, oh. Hirala mata kendaramu, hirala mayasi, haleluya, haleluya. Oh, we worship You,
dahsyat, ajaib perbuatan-Mu, itu yang membuat kami tetap tenang. Engkau Allah yang menepati tiap janji-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Itu yang membuat kami tak pernah takut menghadapi hidup, sebab yang menyertai kami Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Oh, dengan kekaguman kami datang menyembah-Mu, meninggikan Engkau lebih dari segalanya. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami kagum, kami kagum akan kasih setia-Mu Tuhan. Engkau Allahku, dekat denganku, memberi kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan kekaguman akan Engkau ya Tuhan. Kami datang dengan kekaguman kami kepadamu, sebab Engkau Allah yang besar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kau hadir di tengah-tengah hidup kami ya Tuhan. Sekarang ini, di ruangan ini, di rumah kami masing-masing Kau hadir. Dan Engkau melawat kami dengan kasih setia-Mu yang memperbaharui kekuatan hidup kami. Karena itu pagi ini layaklah Engkau disembah ya Tuhan. Layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau diagungkan lebih dari segalanya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan
oh, terjadi di sini. Amin, amin. Kami tahu hadirat-Mu ada di sini ya Tuhan. Ketika Engkau mendapati hati yang haus dan lapar akan-Mu, Engkau bertakhta di atas pujian umat-Mu. Dan disitulah kami boleh merasakan kemenangan-Mu hadir di hidup kami. Membuktikan bahwa kami tidak pernah sendiri. Kami bersama dengan-Mu ya Tuhan. Biar hati kami terus meluap dengan kekaguman akan Tuhan. Itu yang tidak boleh bergeser di hati kami. Kami mau tetap kagum dan menghargai-Mu sebagai Allah yang besar di hidup kami, menyembah-Mu sebagai Allah yang dahsyat di hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang menjamah kami pagi hari ini. Biar kasih kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Sebentar kami boleh merenungkan firman-Mu, biar firman menjadi kekuatan buat hidup kami, menuntun kami. Terima kasih ya Tuhan. Diserahkan waktu di semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap merenungkan firman Tuhan. Katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Wow, saya merasa hadirat Allah di sini, saudara. Saya percaya bahwa di rumah Anda juga, ya Tuhan itu hadir dan Tuhan itu melawat kita. Amin, amin. Karena itu setiap pagi, biar ini yang terus ada di hati kita, sebuah kerinduan untuk kita ini boleh berjumpa dengan Tuhan. Dan itulah kekuatan hidup kita. Amin. Kita akan lanjutkan untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saudara yang hari-hari ini di dalam pergumulan doa, ada banyak permohonan doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Tulislah di live chat yang telah dibuka. Di ujung daripada akhir daripada perenungan firman Tuhan pagi ini, saya mau berdoa buat Anda. Dan saya percaya sampai hari ini Tuhan itu masih mendengar doa kita. Amin, amin. Nah, untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita hari ini, saudara, di Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-28. Ya, Amsal pasal yang ke-28 ayat 15 sampai 28. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian, keras penindasannya. Tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya akan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran. Ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, tetapi jika mereka binasa bertambahlah jumlah orang benar. Nah, saudara, dari pembacaan Alkitab ini pagi hari ini mari kita renungkan satu topik, yaitu di ayat yang ke-20. Coba saya ulangi untuk membacanya ya. Dikatakan begini, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, Alkitab ini mengingatkan orang yang dapat dipercaya, khususnya orang yang dapat dipercaya dalam situasi yang seperti ini, di masa-masa kesukaran. Dikatakan orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat.
Makanya topik daripada perenungan kita pagi hari ini saya beri judul tetap dapat dipercaya dalam masa sukar. Kita harus menunjukkan sebuah kualitas sebagai anak-anak Tuhan. Ya, bukan hanya kita percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan itu percaya kepada kita. Wow, itu sebuah kualitas yang harus dibangun. Kata Alkitab, kita ini adalah harta kesayangannya Tuhan. Nah, kalau namanya harta kesayangan, kenapa harta itu disayang? Karena harta itu memiliki sebuah kualitas. Benda itu menjadi kesayangan karena memiliki kualitas. Nah, salah satu kualitas kehidupan kita yang menjadi harta kesayangan Tuhan adalah ini. Kita adalah orang yang dapat dipercaya sekalipun dalam masa-masa sukar. Di mana di situasi yang paling sulit, kita ini adalah orang-orang yang tidak kompromi dengan dosa. Orang yang terus berdiri dalam kebenaran. Tuhan tuh melihat ketulusan hati kita mengikut Tuhan. Nah, hal yang seperti ini itu yang disebut dalam hidup kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Nah, untuk itu pagi ini mari kita renungkan 3 hal, ya. Bagaimana kita ini mengetahui bahwa kita ini adalah orang yang dapat dipercaya. Bagaimana kita harus hidup. Maka beberapa prinsip ini saya akan sampaikan buat Anda. Ada 3 prinsip. Yang pertama adalah ini. Coba lihat ayat 15 dan yang ke-16. Ya. Ayat 15 dan 16. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu. Demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian, keras penindasannya. Tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Dikatakan ayat yang ke-16b, tetapi orang yang membenci laba atau yang membenci ketidakjujuran, ya, orang ini dikatakan akan memperpanjang umurnya. Tetapi pemimpin yang menindas rakyatnya, pemimpin yang cuma mengambil keuntungan dari rakyatnya, dikatakan pemimpin ini ya akan menjadikan rakyat itu menjadi lemah. Dengan kata lain, poin yang satu ini adalah begini. Saudara, kalau Anda mau dapat dipercaya oleh Tuhan, nah poin satu adalah ini. Ketidakjujuran akan menghasilkan kekacauan. Pemimpin yang tidak jujur lah dikatakan, itu akan cuma menindas dan cuma memikirkan dirinya sendiri. Ya, ketidakjujuran akan menghasilkan kekacauan. Di mana situasi keadaan menjadi kacau karena apa? Ketidakjujuran. Nah, untuk itu saudara, supaya kita ini menjadi orang yang terus dapat dipercaya oleh Tuhan, maka jagalah kebenaran di dalam hidup kita. Menjadi orang yang tetap jujur di masa-masa yang paling susah sekalipun, di masa-masa yang paling sulit sekalipun, kita tetap berlaku jujur, tetap berlaku benar. Karena kejujuran itu yang akan menolong hidup kita. Tetapi ketidakjujuran, saya terus ayat 3, ketidakjujuran itu adalah tidak melakukan apa yang sebenarnya. Tidak jujur itu artinya tidak melakukan apa yang sebenarnya, menolak apa yang sebenarnya. Dan kalau kita ini adalah orang yang menolak apa yang sebenarnya, akibatnya apa? Merusak tatanan, merusak fungsi dalam hidup kita. Kalau seorang suami tidak berlaku jujur bagi keluarganya, terjadi perselingkuhan dan lain sebagainya, pasti satu yang hilang. Apa itu? Fungsi daripada suami itu pasti hilang. Orang ini akan sibuk memikirkan dosanya, bagaimana orang ini terjebak pada dosanya. Tiap hari dia akan mulai merancangkan banyak kebohongan dan kepura-puraan demi menghalalkan perselingkuhannya. Dia mengorbankan perasaan istri, perasaan anak-anaknya. Ketidakjujuran itu selalu merusak tatanan. Makanya itu disebut kacau. Ya, ketidakjujuran itu melahirkan kekacauan. Karena apa? Fungsi kita tidak lagi ada. Orang tidak lagi berfungsi seperti apa yang sebenarnya. Seorang karyawan di sebuah perusahaan, ketika orang ini korup, ya tidak melakukan kejujuran, maka fungsinya akan berubah. Orang ini bukan lagi orang yang mendukung perusahaannya, tapi justru orang yang menggerogoti perusahaannya. Karena orang ini cuma mengambil keuntungan. Dan kalau sudah demikian akan terjadi kekacauan. Baik soal keuangan kantor, mungkin pola kerja,
Terjadi kekacauan karena apa? Ketidakjujuran. Karena itu saudara bahaya. Jadi ketidakjujuran menghasilkan kekacauan karena tidak melakukan apa yang sebenarnya. Ketidakjujuran juga apa ini? Menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ketidakjujuran itu menimbulkan kerugian. Kalau kita di dalam bisnis kita berlaku curang, ya, mendustai atau berbohong kepada rekan bisnis kita, melakukan kecurangan demi kecurangan, kita akan menimbulkan sebuah luka kepada orang lain, dan ini akan terjadi sebuah pertengkaran. Makanya di sini akan muncul kekacauan. Hubungan yang baik tiba-tiba bisa rusak. Hubungan yang baik tiba-tiba menjadi hancur. Persahabatan menjadi hancur dan rusak gara-gara apa? Gara-gara merugikan, saling merugikan atau merasa dirugikan. Karena ketidakjujuran merusak sebuah hubungan yang baik. Nah, inilah kekacauan. Lalu berikutnya apa? Ketidakjujuran itu menghancurkan sebuah tujuan, sebuah visi. Kalau sudah hubungan ini tidak baik lalu dibangun dengan ketidakjujuran, tujuannya pasti melenceng. Tujuannya pasti mungkin tidak bisa tercapai. Karena apa? Karena ketidakjujuran. Karena itu penting buat kita untuk terus berlaku jujur. Karena dari kejujuran disitulah maka tatanan itu bisa dibentuk. Dari kejujuran dan ketulusan itulah maka hubungan itu bisa baik. Dari kejujuran dan ketulusan itulah visi bisa tercapai. Tapi kalau orang berlaku tidak jujur, akan ada banyak kekacauan terjadi. Berapa banyak hidup kita hari-hari ini mulai kacau karena ketidakjujuran. Ya, bagaimana hidup kita mulai tidak teratur, kacau balau, kehidupan kita kacau, semuanya kacau karena kita membangunnya dari sebuah ketidakjujuran. Nah, untuk itu saudara, penting buat kita ini menjadi jujur, dapat dipercaya di masa-masa sukar seperti ini. Anda menjadi orang yang terus hidup di dalam kebenaran. Orang yang terus bertekad untuk berada dalam sebuah hukum atau aturan yang memang disepakati bersama-sama. Dengan demikian saudara, kita itu tidak menjadi orang yang mengkompromikan sesuatu lalu menurunkan standarnya demi keuntungan pribadi. Tidak, kita bukan orang yang curang, tapi kita menjadi orang yang benar, orang yang tulus. Nah, dari sikap yang benar dan tulus itulah saya percaya, ya, Tuhan pasti memberkati. Makanya Daud pernah berdoa dalam kitab Mazmur. Dikatakan biar kejujuran dan ketulusan itu yang mengawal langkahku. Sebab Tuhan itu akan memberkati sebuah kejujuran dan ketulusan. Selama Anda hidup tulus dan jujur, lakukan apa yang baik, apa yang benar, maka saya percaya berkat Tuhan menanti buat hidup kita. Ini adalah sebuah sikap dapat dipercaya dalam masa-masa sukar. Amin. Saya berdoa supaya setiap jemaat adalah orang yang terus dapat dipercaya. Persoalanmu tidak boleh membeli hidupmu sehingga Anda menurunkan standar firman Allah. Persoalan hidup kita tidak boleh mendikte kehidupan yang benar dalam hidup kita. Persoalan boleh terjadi, tapi kebenaran tidak boleh tergeser dari hidup Anda. Karena dari situlah berkat Tuhan akan ada dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang pertama. Jadi pertama adalah ketidakjujuran akan menghasilkan kekacauan. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua adalah ini. Coba ayat yang ke-23. Supaya kita dapat dipercaya, ayat yang ke-23 dikatakan ini. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Saudara, di dalam situasi keadaan ini dibutuhkan orang yang berlaku benar. Ya, berlaku apa adanya tadi saya bilang. Supaya hidup kita ini dapat dipercaya. Dikatakan orang yang menegur. Siapa yang menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Yang kedua, supaya Anda ini tetap menjadi orang yang dapat dipercaya, artinya gini, teguran dengan kasih akan lebih disayangi daripada penjilat. Kita itu adalah orang yang dapat dipercaya dengan kondisi hati yang penuh dengan kasih. Dapat dipercaya dalam situasi yang susah. Dan susah itu bukan hanya persoalan, tapi ketika mungkin dalam sebuah hubungan yang baik, kita ini menjadi orang yang menjaga sahabat, menjaga anak-anak kita, menjaga lingkungan kita dengan kasih kita. Salah satu bentuk kasih adalah, kata Alkitab, teguran. Kita tidak menjadi orang yang berpura-pura.
Kita menjadi orang bukan menjadi orang yang cuma mengambil keuntungan dari sebuah hubungan. Itu yang membuat kekacauan terjadi. Ya tadi saya bilang, di masa-masa yang sukar begini dibutuhkan sahabat sejati. Amin. Ya, kita ini bukan menjadi orang sahabat, bukan hanya membangun persahabatan ketika orang itu ada uangnya banyak. Lalu kita dekat-dekat dengan dia, motivasi kita supaya kecipratan uangnya. Bukan itu, sudah. Itu orang yang munafik menurut saya. Orang yang cuma mengambil keuntungan di dalam persahabatan. Tetapi orang yang tulus, orang yang dapat dipercaya dalam masa sukar, seorang sahabat akan terus datang, ya, memberitahukan, mendampingi. Sekalipun dalam masa yang sukar, sekalipun mungkin tidak ada uangnya sama sekali, orang ini tetap menunjukkan sebuah kasihnya. Dan saya percaya persahabatannya dibangun dengan begini, dengan ketulusan dan kejujuran. Itu yang kata Alkitab akan dikatakan lebih disayangi. Teguran dengan kasih itu akan lebih disayangi daripada penjilat. Penjilat ini cuma mau mengambil keuntungan. Tetapi seorang sahabat yang baik, orang ini adalah orang yang tetap dekat dengan Anda sekalipun di dalam masa kesukaran. Amin. Artinya orang ini dapat dipercaya. Teguran dengan kasih kenapa disebut lebih akan disayangi? Karena waktu kita menegur, itu yang terasa itu adalah kasihnya. Terasa itu adalah kasihnya. Kenapa orang semakin menegur dengan kasih, kata Alkitab, dia akan semakin disayangi. Karena ketika dia berbicara, bukan hanya konten daripada muatan daripada tegurannya, tetapi sebuah perasaan yang berada di belakang teguran itu yang bisa dirasakan. Apa itu? Kasih yang tulus. Itu yang membuat orang itu merasa dibela, merasa diperhatikan. Sekalipun tegurannya mungkin bisa keras, tetapi satu namanya atmosfer yang di belakang daripada teguran itu bicara soal kasih. Makanya Alkitab itu mengajar buat hidup kita. Miliki hati yang tetap tulus. Sehingga ketika Anda menegur pun, yang berbicara lebih kuat itu adalah kasih yang keluar dari hatimu. Dan itu bisa dirasakan. Dan orang lain justru akan dihibur, dikuatkan oleh setiap teguran yang ada. Amin. Amin. Dan teguran dalam kasih itu juga membuktikan bahwa kita adalah sahabat yang sejati. Tadi saya bilang, kita adalah sahabat sejati yang terus bisa mendampingi seseorang. Dan teguran itu akan membuat orang lain terjaga. Ya, teguran itu membuat orang lain berada dalam sebuah jalan yang benar. Apalagi kalau orang itu adalah orang yang memiliki hati yang mau ditegur. Ya, makanya saya sering kali bilang, kalau Anda ditegur itu tanda Anda dikasihi. Kalau Anda ditegur berarti Anda itu sedang ditolong untuk melihat sisi kekuranganmu yang mungkin Anda gak pernah lihat itu. Kalau Anda ditegur itu berarti orang lain itu mengasihimu dan pingin Anda menjadi jauh lebih baik lagi. Makanya itu adalah prinsip kerajaan Allah. Makanya Allah hendak melindungi kita itu dengan cara apa? Dia menegur kita. Ketika Tuhan menegur kita, itu adalah bentuk perlindungan Tuhan. Karena itu ketika Anda ditegur, ini bagi orang yang ditegur, ya jangan terburu-buru marah dulu. Jangan terburu-buru tersinggung dulu. Jangan terburu-buru Anda punya asumsi yang salah. Baik bagi yang ditegur, apalagi yang menegur juga. Tadi saya bilang, biar hati kita menjadi hati yang tulus, hati yang mengasihi. Dengan demikian kita sedang menjadikan diri kita anak-anak Allah yang terjaga hidup kita oleh karena sebuah teguran yang keluar dari kasih. Nah, ini saya sebut juga adalah situasi yang dapat dipercaya di dalam masa-masa sukar. Kita menjadi sahabat sejati yang melihat orang lain diselamatkan lewat perkataan yang jujur dengan kasih dari hidup kita. Jadi orang-orang yang menegur dengan kejujuran hatimu, jangan merasa bersalah. Ya, Tuhan memakai hidup Anda untuk menyelamatkan orang lain. Tuhan memakai hidupmu untuk memberitahukan apa yang benar kepada orang lain. Dan saya percaya ada berkat tersendiri buat Anda. Karena itu tetaplah berlaku jujur, kasih dalam hatimu. Itu adalah satu sikap yang dapat dipercaya di dalam situasi yang paling sukar sekalipun. Amin. Lalu yang ketiga apa? Prinsip yang ketiga. Ya, prinsip yang ketiga Alkitab juga mengajar ayat 27 sekarang. Ya, ayat 27 dikatakan, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan,
Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Poin apa yang ketiga? Dapat dipercaya adalah gini, Anda memiliki hati yang suka memberi. Ya, nanti saya akan jelaskan prinsipnya. Tapi poin yang ketiga adalah ini, lebih berkat memberi daripada menerima. Ini adalah bagian juga di mana kita ini dapat dipercaya oleh Tuhan. Keuangan yang dipercayakan Tuhan buat hidup kita bisa olah dengan baik. Salah satunya adalah kita adalah orang yang suka memberi. Makanya Alkitab mengingatkan lebih berkat memberi daripada menerima. Ada orang yang menyebar harta tapi tidak pernah kekurangan. Karena apa? Ini adalah prinsip kerajaan Allah. Biar hati kita baik, ya. Memberi adalah prinsip kerajaan Allah. Dan saya percaya untuk orang-orang yang suka memberi tidak akan pernah kekurangan. Nah, tapi perhatikan baik-baik. Ada koridor-koridor tertentu yang perlu kita perhatikan dalam memberi. Supaya Anda memberi itu dengan tulus, bukan memberi pakai kata ini, memberi di dalam kebodohan. Bukan itu. Atau memberi di dalam kedagingan kita sendiri. Hati-hati, saudara. Ya, mari kita memberi dengan hati yang tulus. Dengan hati yang dapat dipercaya oleh Tuhan di dalam pengelolaan keuangan, di dalam masa-masa sukar sekalipun. Ya, memberi adalah prinsip kerajaan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, memberi itu harus dengan kasih dan hikmat. Nah, ini penting. Bukan hanya dengan kasih, tetapi dengan hikmat juga. Kita ini diberi hikmat oleh Tuhan untuk bisa menilai, bisa melihat kita ini sedang disalahgunakan, kebaikan kita ini disalahgunakan sama orang lain, atau kita sedang ditipu. Kita harus bisa melihat, karena kadang-kadang kalau kita ini cuma baik saja, ya kita ini baik, makanya kata Alkitab ini kita harus juga berhikmat, ya, tulus tapi juga cerdik, kata Alkitab, supaya kita ini nggak tertipu. Karena jujur aja di dalam masa-masa seperti ini banyak orang lain yang mengambil keuntungan. Di situasi pandemi ini banyak orang mulai tega untuk menipu orang lain dengan minta belas kasihan, berpura-pura, sehingga kita ini ditipu. Apalagi kalau orang itu tahu bahwa kita ini adalah orang yang murah hati, sehingga mudah kita ini ditipu dalam situasi. Nah, disinilah peran hikmat harus berjalan. Beberapa waktu yang lalu saya harus menyelesaikan sebuah persoalan suami istri. Gara-gara istrinya ini baik sekali orangnya. Suka memberi. Tidak salah. Tetapi yang satu ini lupa, yaitu hikmat. Sehingga istri ini ditipu orang dengan jumlah yang cukup besar. Jadi ceritanya ada seorang temannya datang kepada ibu ini untuk minta tolong pinjam uang, sejumlah uang yang cukup besar. Ibu ini tidak punya, tapi dia ingin menolong. Akhirnya dia menolong dengan cara apa? Dengan cara dia pinjam ke orang lain dengan bunga yang tinggi, ya, rentenir, atau kalau bahasa Alkitab itu kepada pemungut cukai gitu. Dengan bunga yang cukup besar atas nama ibu ini. Lalu yang kedua, ibu ini tidak pernah komunikasi dengan suaminya. Nah, ini kesalahan besar juga. Tidak berterus terang dengan suaminya. Akibatnya satu saat ketika uang itu sudah diterima oleh temannya itu, lalu temannya pergi. Bulan pertama masih bayar, bulan kedua bayar, bulan ketiga tidak bayar. Malah temannya ini hilang ribanya, nggak ketahuan mana. Akibatnya ibu ini tiba-tiba harus melunasi utangnya sendiri. Utang yang bukan utangnya sendiri, maksudnya utang orang lain. Dan dia cukup berat untuk membayar hutang itu. Tiap bulan dia harus bayar. Dan itu cukup berat buat ekonomi keluarganya. Satu saat ibu ini gak tahan dan dia berterus terang dengan suaminya bahwa aku terjebak hutang sekian rupiah. Cukup besar bagi keluarga ini. Suaminya kaget, loh kok bisa? Kamu pakai apa? Aku gak pakai. Si A yang pinjam. Tapi si A sekarang pergi gak tahu kemana. Gak mau bayar, gak ditelepon juga, gak diangkat, komunikasi gak ada. Lalu sekarang gimana? Ya terpaksa aku yang harus bayar. Waduh, waktu suaminya dengar itu, suaminya juga marah. Ya,
Kenapa kamu tinggal dalam kebodohan begitu? Kebaikanmu itu dimanfaatkan orang. Kita harus lebih berhikmat di area ini. Makanya saya kasih prinsip ini. Memberi itu dengan kasih dan berhikmat. Kalau orang datang pinjam atau uang kepada Anda, mungkin sejumlah uang yang mungkin Anda tidak bisa dan itu memberatkan, lebih baik Anda boleh berikan sama, nggak sejumlah yang dia minta, tapi mungkin bisa 10% atau 20% sesuai dengan kemampuan Anda. Berikan uang itu kepada dia. Sudah, gak usah dipinjam, gak usah hutang. Kasih aja kepada dia. Dan itu tidak memberatkan hidup Anda. Itu jauh lebih baik. Hati kita gak pernah punya tanggungan apa-apa. Ya, kalau dia memang niatnya menipu Anda, Anda juga tidak sakit hati. Anda bisa lebih tenang. Tidak ada tanggungan apa-apa. Itu jauh lebih baik. Dan lagi berikutnya, komunikasikan itu dengan suami atau istri Anda, pasangan Anda. Karena itu penting. Transparan, komunikasi yang baik, itu mengandung berkat Tuhan. Jangan-jangan disitulah kita terus diingatkan supaya kita tidak salah langkah. Nah, seperti ini saudara. Nah, prinsip yang kedua, memberi apa? Dalam memberi, ya, mempertanggungjawabkan keuangan kita kepada Tuhan. Orang yang dapat dipercaya dikatakan itu akan diberkati. Salah satunya, kenapa kita disebut dapat dipercaya? Karena kita itu bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Saya ngomong soal keuangan sekarang. Mengelola keuangan dengan baik. Tidak boleh kita itu seperti begini loh. Ya, kita itu dapat berkat, lalu tiba-tiba berkat kita habis, lalu kita tidak tahu berkatnya itu keuangan kita itu dibelanjakan apa saja. Nah, itu kesalahan besar. Banyak orang terjebak di sini. Ya, ketika keuangannya begitu dapat uang, begitu dibelanjakan apa sampai dia nggak mengerti, tiba-tiba habis, lalu pertanyaan gitu, aku belanja apa ya, kok uangku habis? Nah, ini bahaya. Artinya orang ini tidak dapat dipercaya. Orang ini tidak dapat mengelola keuangannya dengan baik, tidak bertanggung jawab terhadap keuangan dengan baik. Makanya itu kalau kita ini susah dipercaya dalam soal keuangan, berkat itu juga tidak akan pernah mengalir dengan baik dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita ini adalah orang yang tidak dapat dipercaya oleh Tuhan. Makanya saya secara pribadi juga mendisiplin diri saya. Saya punya satu buku catatan, ya, keluar masuk uang saya, keuangan yang Tuhan percayakan buat hidup saya, itu ada semua catatannya. Sehingga itu yang menolong saya mengevaluasi. Jadi misalnya, oke, saya dapat berkat sekian. Lalu tiba-tiba akhir bulan seharusnya saya bisa menabung sekian. Loh, kok nggak bisa? Saya punya catatannya. Oh, ternyata bulan ini makan di sini. Oh, makan di restorannya terlalu banyak. Hampir tiap hari nih makan ini, makan ini. Waduh, ini jadi evaluasi. Bulan depan nggak boleh boros-boros ini. Ya, kita atur dengan baik. Nah, dari pengaturan keuangan ini ada satu janji firman Tuhan. Kalau kamu dapat dipercaya, maka kamu akan diberkati oleh Tuhan. Tiba-tiba ada yang namanya berkat-berkat terselubung. Ada blessing in disguise. Ada berkat-berkat yang tidak pernah kita duga. Tuhan tuh berkati karena apa? Kita adalah orang yang dapat dipercaya mengelola keuangan. Amin. Jadi artinya Anda harus bisa dipercaya di dalam mengelola keuangan Anda. Lalu yang berikutnya apa? Disiplin memberikan perpuluhan. Ini ngomong soal keuangan. Disiplin mengembalikan perpuluhan. Saya selalu bilang kepada jemaat, perpuluhan itu belum memberi. Perpuluhan itu mengembalikan milik Tuhan. Jadi itu harus menjadi prioritas kita. Belajar taat kepada apa yang Tuhan mau. Setiap kali kita mendapat salary, data gaji kita sebulan itu, langsung 10% disiplinlah hidup Anda untuk mengembalikan itu menjadi milik Tuhan. Karena Alkitab berkata di dalam, kita buka ya, Maleakhi pasal 3 ayat 6 sampai dengan ke-10. Ada 5 ayat ini ya. Yuk kita akan baca ya. Maleakhi pasal 3 ayat 6 sampai dengan 10. Bahwasannya aku, Tuhan, tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku.
Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Oh, ini janji Tuhan buat hidup kita, yang dapat dipercaya di dalam soal keuangan itu adalah bagaimana Anda mengembalikan perpuluhan. Persepuluhan itu belum memberi, tadi saya bilang. Karena persepuluhan dari semua hasil yang kita capai, tanah kita itu adalah milik Tuhan. Kembalikan milik Tuhan. Dan saya percaya ayat ini berkata bahwa kalau kita taat, tidak menipu Tuhan, ya, mengembalikan perpuluhan kita, Tuhan itu berkata, ujilah aku. Ya, dikatakan ujilah aku. Tuhan itu sampai berkata, ujilah aku. Kalau aku tidak memberi, aku akan membukakan tingkap langit. Tuhan akan memberkati kita berkelimpahan. Karena itu, ini adalah sikap yang dapat dipercaya. Salah satu sikap yang dapat dipercaya di masa-masa sukar. Apa itu? Salah satunya mengembalikan perpuluhan. Saya percaya kalau sikap ini ada dalam hidup kita, kita tidak mencuri uang Tuhan. Kita tidak pernah menipu uang Tuhan. Menipu Tuhan dengan tidak mengembalikan perpuluhan kita. Waktu kita belajar mengembalikan perpuluhan, saya percaya tingkap langit akan terbuka dan Tuhan akan memberkati kita. Ini yang tadi saya sebut dapat dipercaya di dalam masa-masa sukar. Bagi orang yang dapat dipercaya, Tuhan itu memberkatinya. Amin. Amin. Nah, untuk itu mari pagi ini kita belajar menjadi orang yang dapat dipercaya. Ada 3 prinsip tadi saya jelaskan kepada Anda. Ya, bagaimana tetap dapat dipercaya dalam masa sukar. Yang pertama adalah, prinsip yang pertama ini, ketidakjujuran akan menghasilkan kekacauan. Orang yang tidak dapat dipercaya pasti hidupnya menghasilkan kekacauan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Ya, lalu yang kedua adalah teguran dengan kasih akan lebih disayangi daripada penjilat. Anda menjadi orang yang dapat dipercaya karena apa? Kualitas kasih di dalam hidupmu itu dapat dipercaya. Sekalipun dalam masa sukar, Anda tetap menempatkan dirimu sebagai seorang sahabat yang mengasihi dengan tulus. Artinya Anda bisa diandalkan, dapat dipercaya. Lewat hidupmu orang lain berubah. Tuhan memakai hidup Anda untuk menyelamatkan banyak orang. Tuhan memakai hidup Anda untuk memindahkan orang atau mengalihkan perjalanan orang yang salah dari jalan yang salah menuju kepada jalan yang benar. Lalu yang ketiga dikatakan lebih berkat memberi daripada menerima. Anda tetap dapat dipercaya soal keuangan. Anda menjadi orang yang memberi dengan kasih dan hikmat. 2 hal itu yang tidak bisa dipisahkan. Lalu yang kedua, Anda setia dengan perpuluhan Anda, mengembalikan perpuluhan. Atau yang ketiga, mengelola keuangan Anda. Bertanggung jawab atas setiap berkat, keluar masuk Anda bisa tahu. Dan dari sikap itulah, maka saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Saya berharap pagi hari ini bisa membuka mata kita untuk melihat betapa kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya sekalipun dalam masa-masa sukar. Supaya berkat Tuhan bisa kita lihat dalam hidup kita. Dan hidup kita tetap tenang dalam situasi apapun. Karena Tuhan memberkati hidup kita. Amin. Nah, untuk itu pagi hari ini, siapa yang hari-hari ini mungkin ada di antara saudara yang merasa kehidupanmu kacau hari-hari ini. Kehidupan saya kacau, bisnis saya kacau, komunikasi kacau. Mungkin ada banyak hal yang dilakukan. Salah satu hal yang salah, yang tidak jujur. Saudara, tidak ada yang terlambat. Saya percaya bahwa pagi hari ini kalau Anda masih mendengar firman Tuhan, perenungan ini, Tuhan itu masih mengasihi kita, menegur kita supaya hidup kita ini berubah. Amin. Supaya hidup kita ini dikuatkan, supaya hidup kita ini diubahkan oleh Tuhan. Dan saya percaya kehadiran Tuhan dalam hidupmu akan mengubah hidupmu.
Amin. Amin. Untuk itu, kalau Anda adalah orangnya, saya mau berdoa buat Anda. Biar pagi ini hidup kita diubahkan. Angkat tanganmu di tempat Anda. Kalau ada saja orang-orang yang hari ini membutuhkan pertolongan Tuhan, angkat tanganmu, saya mau berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap tangan yang terangkat. Hari-hari ini ampuni kalau kehidupan kami kacau karena kesalahan yang kami buat. Kami tidak dapat dipercaya. Tuhan ampuni. Tapi pagi hari ketika kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, kami ingin menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Kami ingin menjadi orang yang sungguh-sungguh dipercaya. Lalu dari situ kami boleh melihat berkat-Mu atas kehidupan kami. Karena itu ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Engkau yang menolong kehidupan kami, Engkau yang mengubah hidup kami. Hamba berdoa ya Tuhan, Engkau yang mengambil alih kehidupan kami. Sehingga kami boleh mengalami perubahan dan kehidupan kami boleh menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Masukkan semua permohonan doa. Saudara, sebentar saya akan mendoakan semua permohonan doa yang sudah masuk. Dan saya percaya hari ini Tuhan akan menjaga kita, melawat hidup kita. Amin, amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, amin, terjadi di sini. Kesembuhan, mari katakan sama-sama, amin, terjadi di sini. Sekarang saya mau berdoa untuk setiap permohonan doa yang sudah masuk di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, kami percaya sampai hari ini Engkau mendengar doa-doa kami ya Tuhan. Hamba berdoa sekarang untuk orang-orang yang sakit. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa untuk beberapa jemaat yang kena sakit COVID-19. Tuhan, kami percaya hari ini di dalam nama Yesus, setiap virus yang ada, penyakit ini, dalam nama Yesus, penyakit corona ini, aku usir kau keluar dari tubuh umat Tuhan yang hari ini berdoa memohon kepadamu. Dan kami percaya Tuhan hari ini terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan di dalam nama Yesus. Pemulihan terhadap tubuh ini sehingga menjadi sehat kembali. Orang yang kena kanker paru-paru, hamba berdoa Tuhan Kau menjamah paru-paru ini. Aku berkutuki setiap kanker yang ada di paru-paru ini menjadi kering dan mati, tidak akan berkembang bahkan hilang. Di dalam nama Yesus paru-paru ini menjadi normal kembali. Dan dia sungguh-sungguh boleh menyatakan kemuliaan-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berdoa juga ya Tuhan untuk seorang yang sudah 27 tahun kena penyakit kulit. Oh, aku berdoa sekarang dalam nama Yesus ditahirkan, menjadi tahir dalam nama Yesus. Penyakit kulit hilang dari tubuh orang ini dan tubuhnya menjadi normal, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan berdoa untuk komunikasi suami istri. Segala bentuk perceraian, keinginan untuk bercerai dibatalkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terimalah sekarang pemulihan keluarga ini. Dalam nama Yesus, sehingga keluarga ini dipulihkan kembali. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Makasih ya Tuhan untuk berdoa untuk beberapa orang yang sudah menikah tapi belum punya anak. Hamba berdoa supaya Tuhan Kau memberkati kandungan dari sang istri. Hamba berdoa supaya tahun depan Tuhan istri bisa hamil dan akan melahirkan anak. Tuhan Kau mendengar doa kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ku berdoa sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk setiap pekerjaan ya yang mengalami kebangkrutan, yang mengalami sebuah penurunan dalam omset, kehilangan pekerjaan. Dalam nama Yesus Tuhan hamba berdoa pulihkan supaya kami tahu bahwa kami tidak pernah sendiri. Engkau Allah yang menyertai kehidupan kami.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar doa kami sampai hari ini. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu sekarang. Terimalah berkat daripada Allah atas kehidupan saudara yang membuat hidupmu menjadi kehidupan yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Dapat dipercaya sehingga berkat Tuhan dilimpahkan bagi orang-orang yang dapat dipercaya. Ini menjadi kehidupan kami, prinsip nilai firman Allah ada dalam kehidupan kami. Di masa-masa yang sukar seperti ini, kami tetap menjadi orang yang dapat dipercaya. Terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Wah, senang sekali untuk terus bisa menyampaikan firman Allah buat Anda. Saya berdoa supaya kita tetap semangat untuk mengikuti firman Tuhan dan hidup kita dibangun dengan nilai kebenaran firman Tuhan. Ya, untuk itu selamat beraktivitas, sampai ketemu besok pagi ya jam 6 pagi di acara Kurunengan Firman-Mu di IG Live Yudi Kusmanto dan IG Live GMS Surabaya Barat. Saya percaya ada berkat Tuhan yang menanti hidup Anda. Oke, selamat pagi, berberkati. Bye-bye.